romantika panggung kehidupan aktor Dendy Roy Martin pada hari-hari ini tergelar dari balik jeruji besi. Keterlibatannya dalam kasus pemakaian syabu-syabu mengesankan bintang lintas generasi kelahiran Salatiga 54 tahun silam itu seolah dalam keadaan terpuruk. Sebagai seorang publik figur, lelaki yang bernama asli Wicaksono Abdul Salam mulai mencuat namanya melalui film Cintaku di Kampus Biru ini memiliki beban moral kepada khalayak ramai. Namun siapa sangka, dengan beban yang demikian berat, Roy mampu tegar dan secara gentleman mengakui perbuatannya sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada istri, anak, serta penggemar dan produsernya. Satu hal menarik yang patut dikaji dari sini adalah di samping lelaki tangguh biasanya berdiri seorang wanita yang lembut dan penuh cinta. Siapa lagi kalau bukan sang istri tercinta, Anna Maria Sofiana. Wanita asal Cianjur, Jawa Barat yang dinikahi Roy pada tahun 1985 ini menjadi semacam inspirasi dan dewi penolong dalam setiap situasi kehidupan Roy. Anna Maria menceritakan romansa cintanya dengan Roy. Walau Roy dikenal sebagai playboy pada masa jayanya, Anna mengaku sulit menemukan lelaki yang penuh tantangan seperti Roy. Alhasil dari pernikahan yang pada sebelumnya sempat menjadi bursa taruhan beberapa kalangan bertahan selama 21 tahun itu, telah lahir dua orang anak, Merari Sabati dan Mahesa Gibran. Bersama kerinduan untuk kembali menemukan sosok Roy Martin yang dulu membuat Anna menelusuri lembar demi lembar romansa cinta antara dirinya dan Roy. Kisi-kisi besi pada sel tahanan serasa terlepas dan sekejap cerita cinta dua manusia yang menghebohkan di tahun 1985 itu mulai digelar kembali. Seluruh cintamu. Waktu itu kan mungkin malu-malu, ternyata dia udah ini sama temennya kalau dalam 1 minggu pasti dia jadi pacar saya. Ternyata udah 1 minggu nggak ketemu, baru 1 bulan itu dia langsung minta sama saya. Waktu itu terus katanya besok ada acara, saya ini apa ya, ikut ya gitu. Saya jemput acara Kopi Darat gitu. Anna Maria Sofiana yang lugu itu malah jadi taruhan keperkasaan Roy dalam menaklukkan hati kaum hawa. Namun siapa sangka Anna sendiri saat masih duduk di kelas 2 SMP secara polos pernah menyebut Roy Martin sebagai pria ideal yang menjadi kekasihnya. Saya ibu Joko sih. Terus, tapi saya senang aja gitu kan. Saya juga suka gitu kan. Ya udah. Gitu, terus saya minta ke toilet gitu, minta dia pegang tangan, kayak ngawur banget ya, langsung jadi. Ya udah, itu tanggal 18 November kita jadian gitu. Saya bilang sama dalam 2 minggu dia pasti jadi pacar saya. Sombong, alamat nggak tahu di mana. Udah 1 bulan ketemu, langsung pacaran sampai nikah nggak pulang. Dan demikian juga dia, rupanya teman-temannya dia mengingatnya ketika dia SMP, dia bilang saya hanya mau nikah kalau dengan Roy Martin, padahal dia SMP.
Hanya 6 bulan menjalani masa pacaran, pada tahun 1985, Roy dan Ana memutuskan menikah walau sempat mendapat pertentangan keras dari ibunda Ana. Kala itu, Ana hanya percaya bahwa dirinya jatuh cinta pada pandangan pertama. Mitos ini ternyata bisa menaklukkan sifat flamboyan dan playboy yang melekat dalam diri Roy Martin. Jangan semua tuh, hah? Loh, kamu tuh gimana sih naksir kok Roy Martin gitu? Kan dia playboy ya, tapi ganteng sih gimana dong? Terus ibu saya bilang, itu matanya mata perempuan. Lihat coba matanya mata perempuan gitu ya. Itu seksi sih matanya. Udah pokoknya kacau banget. Bagi Ana, mencintai sosok pria sulit seperti Roy Martin menghadirkan tantangan yang indah. Apalagi tantangan perbedaan usia antara mereka dapat teratasi dengan baik. Tantangan terberat buat Ana justru berasal dari adanya bursa taruhan yang meramalkan bahwa pernikahan Roy dan Ana tidak akan berlangsung lama. Saya senang aja gitu. Biar ya saya pengen tahu aja seberapa tangguhnya saya gitu. Saya suka uji coba sama diri saya sendiri. Nggak tahu nih gitu. Jadi ya buat saya, apalagi kalau ada orang bikin taruhan tentang saya dari dulu kan juga suka, ini paling juga 2 tahun lah paling lama udah cerai. Semua gitu ngeramalinnya. Dan saya ingin buktikan bahwa enggak, ramalan kalian semua salah. Apa ada sih kelanggannya punya resep? Setiap pribadi selalu berbeda. Setiap pasangan selalu punya case yang berbeda. Tapi kalau secara umum adalah kita harus punya energi cinta yang sama. Nggak mungkin satu lebih mencintai, nggak, harus seimbang. Kekuatan cinta antara Roy dan Ana sepertinya terus-menerus digerogoti. Beberapa waktu yang lalu misalnya, perkawinan yang telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Merari Sabati dan Mahesa Gibran itu lagi-lagi diterpa prahara kehadiran orang ketiga. Pemain sinetron Desvi dikabarkan berselingkuh dengan Roy Martin. Ya memang kita deket gitu loh, tapi pun dia udah punya kehidupan dan aku juga suatu saat nanti, dan waktu dekat ini kebetulan aku juga pengen jalin sebuah pernikahan. Itu gelagat itu nggak pernah ada gitu sama di diri Mas Roy. Dari dulu Mas Roy yang manjain saya terus dengan dengan gayanya yang sama dan dengan kadar yang sama gitu. Jadi saya ada gosip kayak gitu, enggak lah gitu. Mungkin ya Mas Roy kenal gitu, kamu ngobrol bergaul ya GR aja kali, karena banyak banget teman saya juga yang GR gitu. Yang Mas Roy baik, Mas Roy ngajak ngobrol nanya, padahal itu hanya karena teman saya, dia berpikir Mas Roy naksir dia gitu, dan itu udah banyak banget yang seperti itu gitu. Karena memang mungkin Mas Roy itu kan hangat orangnya gitu. Jadi kalau orang yang pas kebetulan dia seneng, dia pikir Mas Roy seneng gitu kan. Gitu. Jadi kalau saya sih memaklumi, tapi kalau dia macam-macam dari saya yakin enggak, karena masa saya sih kayaknya kok nggak punya feeling banget gitu kan jadi orang gitu kan. Kita pacar aja kalau ada apa-apa juga berasa, apalagi suami yang udah jadi satu daging gitu kan, akhirnya udah jadi satu, kita udah dipersatukan Tuhan. Nggak mungkin lah saya sampai buta banget gitu soal kayak gitu. Bagi lawan main yang juga teman Roy Martin seperti Lydia Kandau dan Yeni Rahman, Roy bukanlah sosok playboy seperti yang diasumsikan banyak orang. Saya nggak ngelihat Roy sebagai seorang playboy gitu, sama sekali nggak. Yang saya lihat dia sebagai seorang kakak terhadap saya ya. Dan saya memang nggak pernah tahu bagaimana dia di luar, tapi yang saya lihat dia baik sama semua orang gitu loh. Ya itulah kelebihannya Roy, keren kan? Ternyata memang banyak disukain orang kan? Ya memang itu Roy gitu loh. Itu kelebihan, itu satu karunia yang Allah berikan kepada Roy. Sehingga Roy harus menjaganya. Kalau bisa sampai anak cucu turunan, Roy masih dikagumi oleh banyak pihak, oleh masyarakat, disayangi juga oleh penggemar-penggemarnya. Aku makin cinta sama kamu, hanya kamu seorang kasihku, tak mau yang lain, hanya sama
Mahligai cinta pasangan romantis yang semula diragukan, rasa cinta Ana tidak pernah berkurang kepada Roy Martin. Ana mungkin satu-satunya istri yang mengizinkan suaminya untuk nakal sebagaimana biasanya kaum lelaki. Itu relax gitu saya bisa jadi apa aja gitu, saya boleh melakukan apa aja yang saya suka gitu kan. Pokoknya Mas Roy tuh enak banget ya orangnya, enak banget. Kita nggak terbelenggu gitu nikah sama dia tuh gitu. Ya kamu nyantai aja kamu, dan kita tidak saling mengalahkan gitu. Kita saling sayang, nggak ada kalah menang, nggak gitu. Gitu jadi ya itu makanya saya kalau biarpun orang ngomong Roy Martin begini biarin aja, ngerasain kan saya kalau saya makan hati nggak usah diomongin orang juga, saya mundur sendiri. Orang lain mungkin memang nggak bisa terima dengan suami yang bandel, tapi kalau saya nerima kan kenapa pusing? Iya kan nggak apa-apa gitu. Loh saya nggak apa-apa kok nggak apa-apa dengan suami yang nakal, tapi kalau nakalnya ini ya saya nggak mau kebangetan ini gitu. Dan saya juga sebetulnya minta limit waktu gitu, karena memang orang itu kan ya boleh nakal tapi harus ada pemberhentian gitu. Hampir setiap momen dalam keluarga selalu dirayakan atas nama kasih sayang yang mesra. Mama sangat amat percaya diri, nggak pernah cemburu. Percaya diri kalau papa cuma cintanya sama mama, dan mama juga cuma cintanya sama papa. Jadi dua-duanya nggak ada yang saling cemburu. Tipe orang yang setia nyokap gue gitu. Bokap gue pulang pagi gitu, gue mau berangkat kuliah, bokap gue baru pulang. Ya syuting, ya kehidupan sosialnya dia gitu, dengan segala macam alasan. Nyokap gue nggak pernah nanya, nggak pernah apa gitu. Jadi nyokap gue tipe orang yang sangat percaya sama bokap gue, dan menurut gue itu luar biasa banget, dan dia mencintai anak-anaknya bokap gue dengan sangat baik. Sikap gentleman Roy yang jujur mengakui kesalahannya membuat Anna Maria tidak ingin berpaling ke lain hati. Gak pernah kepikiran saya untuk beralih gitu ya, pisah dari Mas Roy apapun, karena saya pikir saya juga apa bisa gitu sama orang lain gitu loh. Cinta saya soalnya udah habis sama dia gitu kan. udah habis gitu kan. Terus sama orang lain apa saya bisa gitu. Mungkin kalau cuma senang bisa ya, sekedar senang gitu kan. Tapi kalau untuk cinta sampai sedalam ke Mas Roy kayaknya belum tentu dapat gitu, karena Mas Roy itu udah komplit banget, udah apa ada yang seperti itu. Kalau mau nyari yang sama Mas Roy, kenapa nggak Mas Roy aja? Sementara kepada anak-anaknya, Roy tidak sungkan mengajarkan bagaimana caranya menjadi pria sejati. Pria yang telah membuat hati wanita yang kini menjadi ibunda mereka terpukau dalam karismanya. Kepercayaan, dan kalau cowok bersikaplah sebagai laki-laki. Kita menghormati wanita, tapi bukan berarti kita dijadikan budak wanita. Itu prinsipnya dia, yang diajarkan ke anak-anak lakinya ya. Jadi mungkin itu yang saya pelajari. Kalau papa sering ngajarin anak-anaknya untuk mendekati beberapa wanita gimana. Jadi papa orang yang sangat romantis dan bisa menggurui anak-anaknya lah.